Oke, ini cuma satu pertanyaan waktu itu aja. Iya, sebenarnya cuma satu pertanyaan aja sih, Mas. Jadi sebenarnya aku ceritain dulu ya. Ini tuh sebenarnya pertanyaan dari dosen penguji aku. Jujur dia out of the box banget nanyanya. Terus kan dia nanyanya gini, menurut kamu nilai adaptif nih dipengaruhi sama nilai lainnya gitu nggak? Nah terus ya sebenarnya kalau dipikir secara logika dan teori sih berpengaruh ya satu sama lain. Cuma masalahnya kalau kalau aku jawab berpengaruh, aku berpotensi menambah judul aku, iya gitu. Sedih. Tapi dia tuh bilang gini, Mas, kayak ya tapi saya balikin lagi sih ke kamu ya, soalnya kan waktunya juga udah mepet juga, takutnya kamu keteteran atau gimana. Kalau misalnya kamu mau nerusin nilai adaptif ya monggo aja silahkan, tapi ya itu dia, saya perlu justifikasi kuat nih kenapa kamu pilihnya adaptif aja gitu. Nah perlu makanya direkamnya itu perlu dijadiin bukti gitu nggak? Atau gimana? apanya, Mas? Pokoknya ini kamu rekam terus jadiin bukti atau cuma diskusi aja. Kalau diskusi aja ini mungkin kamu bisa melihat dari sisi Bappenas kan itu banyak ya sektornya. Kan bagi deputi tuh kita ambil satu contoh aja ya, deputi yang itulah namanya sekarang apa ya, kehutanan pangan SDA. Pokoknya di dalamnya coba ya kita lihat, kita search Bappenas. Di dalamnya itu soalnya terlalu spesifik gitu loh. Bentar, kita diskusi dulu aja sebentar. Oke. Nih, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup. Contohnya itu ya. Nah, di dalamnya itu ada Sesdep, Sekretaris Deputi, terus ada Direktorat Pangan dan Pertanian, Direktorat Kelautan dan Perikanan, terus Direktorat Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan, Direktorat Lingkungan Hidup, sama Direktorat Kehutanan Konservasi Sumber Daya Air. Kalau emang secara logika itu emang berkaitan ya. Misal kan kalau orang adaptif itu kalau menurutku sendiri lebih ke faktor individunya orang sih. Jadi walaupun dia generasi apa yang baby boomer, di atas milenial itu di atas milenial baby boomer. Baby boomer ya. Milenial itu kan dia range-nya cukup banyak ya. Ada yang udah senior, udah ada yang walaupun udah senior dia masih punya kemauan adaptif secara secara kemampuan digital gitu. Dia mau gitu kan. Nah, sebenarnya secara individu sangat berpengaruh gitu. Dia mindset belajar terus apa enggak, terus dia dengan mindset belajar terus itu dia punya kemauan kompetensi digital, mau kecap apa enggak gitu loh. Terus sama pengalaman dan latar belakang dia, apakah dia emang punya pengalaman yang luas dengan latar belakang yang banyak gitu. Misalkan ada tuh orang yang dari awal misal SMA-nya apa, IPA misal, terus kuliahnya jadi saintek, terus di kerjanya nggak begitu relate sama jurusannya. Itu kan dia buat orang itu punya latar belakang yang adaptif. Itu juga bisa. Jadi kalau menurutku lebih ke individunya punya apa enggak dasar dari adaptif itu gitu. Nah kalau di Bappenas sendiri mungkin kamu bisa untuk mendukung penelitianmu itu di unit kerja Bappenas itu sangat spesifik. Kita lihat contoh yang deputi tadi ya. Mungkin nggak menurutmu deputi yang orang yang punya punya pendidikan latar belakang background terkait dengan kelautan dan perikanan, terus tiba-tiba dia dipindah ke
sumber daya energi, mineral, dan pertambangan. Yang mana kan kalau kelautan dan perikanan dia emang spesifik, dia punya S1 S2-nya terkait dengan ilmu tersebut gitu ya. Atau apa gitu. Jadi di Bappenas itu jarang rotasi yang level staff. Itu karena ya dia punya background yang beneran spesifik dengan direktoratnya masing-masing. Jadi gak mungkin dong ini di antar satu eselon 1 nih yang disebutin tadi kan, antara pertanian terus ke lingkungan hidup, itu masih satu rumpun lah istilahnya, satu fakultas kalau di universitas. Nah di satu kedeputian aja agak susah kalau kita lihat secara background mereka. Coba kalau kamu bayangin lintas, apalagi lintas kedeputian gitu, agak susah juga karena dia backgroundnya masing-masing direktorat itu punya, ya harus punya kapabilitas karena kan tugasnya dia merencanakan perencanaan bangunan ya. Gak dong kamu buat dokumen perencanaan tapi kamu gak punya background gitu. Nah itu waktu bisa ditonjolin di situ. Kenapa diadaptifnya? Karena dia ya gak bisa rotasi mutasi sesuai dengan, semisal kamu bandingin di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu backgroundnya, karena dia kan di keuangan ya, maksudnya backgroundnya bisa tuh hampir rata antara pajak dengan perbendaraan dengan DJA, bisa aja tuh dia saling switch. Tapi kalau semisal di yang pelayanan, kayak semisal kantor pajak atau yang KPPN, perlu training aja tuh. Dasarnya juga manajemen, akuntansi atau ya yang spesifik pajakan. Tapi dia jurusan dari S1 yang umum misalnya pembukaan CPNS umum, dia agak ini nggak terlalu spesifik kayak Bappenas. Jadi kemungkinan di kementerian lain, kamu coba cari tahu juga ya di kementerian lain, memungkinkan nggak rotasi yang lebih luas range-nya daripada Bappenas. Itu sih, itu bisa dukung penelitianmu. Itu aja sih yang bisa ditangkap deh. Makanya yang paling kelihatan, karena ya sangat spesifik antara unit kerja. Jadi biar sangat wajar semisal dia CPNS di kehutanan sampai senior dia di kehutanan, kecuali kalau dia udah di tahap yang punya manajerial atau dia punya yang udah senior banget lah. Itu bisa tuh pindah-pindah. Atau misal dia S1 lulus nih dari tugas belajar, yang mana dia punya ilmu baru. Nah ilmunya baru itu bisa relate sama yang direktorat lain gitu. Oke. Berarti di sini poin Mas Andri tuh adaptif itu bisa tumbuh karena diri individunya masing-masing gitu ya Mas? Itu perspektifku sendiri ya. Cuma studi kasus di Bappenas yang mendukung yang bisa menguatkan di hadapan dosenmu itu ya tadi terbatas dengan unit kerja Bappenas yang sangat spesifik. Jadi nilai adanya itu terbatasi itulah gitu. Oke. Terus Mas, misalnya gimana case-nya kalau misalnya nilai adaptif ini bisa jelek karena pegawainya misalnya terlalu kaku nih, birokratis banget, makanya mereka jadi nggak adaptif. Gimana tuh Mas? Kan kalau kayak gitu ada indikasi nilai adaptif berpengaruh sama nilai lain. Sebenarnya kamu kan udah tahu belum kamu ngambil nilainya dari survei Menpan ya? Udah tahu poin-poin kuesionernya nggak? Nggak tahu, kan nggak dikirimin Mas. Lupa lagi. Jadi itu aku seingatku ya, surveinya itu ada banyak pernyataan, 100 atau berapa. Terus disuruh milih
cuma beberapa yang menurutmu sangat menggambarkan keadaanmu gitu. Jadi ya jadi beberapa puluh pernyataan itu campur tuh antara nilai-nilai, terus disuruh milih yang paling relevan dan menggambarkan kamu itu yang mana gitu. Jadi nggak survei yang skala Likert kita harus ngisi semuanya, enggak sih seingatku. Jadi emang cuma disuruh milih yang dari banyak pernyataan gitu. Oh gitu, aku kira tuh surveinya tuh kayak survei ya skala Likert. Misalnya dimensi loyal pertanyaannya ini, dimensi adaptif pertanyaannya ini. Ternyata nggak gitu ya? Enggak, seingatku enggak. Coba kamu sambil cari tahu deh. Makanya ngelakuin research di internet. Oke, nanti deh aku cari. Tapi kalau misalnya aku mau minta datanya berarti ke Ortala ya? Iya, waktu itu ke Ortala sih pengampunnya. Oke. Takutnya enggak ya? Coba deh aku cari bahan-bahan. Oke. Coba searching di WhatsApp sih. Oke. Dapatnya itu apa ya? Seingatku cuma tadi milih-milih. Ini buat sosialisasinya berarti ya? Iya, ini sosialisasinya dia. Tapi ini udah laporan pengukuran ya, berarti dia udah disesuaikan hasil dari ini. Udah dapat ini belum? Apa? Udah dapat paparan ini belum? Belum. Kalau kayak gini berarti masih beralat secara umum aja ya, Mas? Belum merujuk. Dia. Udah merujuk ke Bapenas, Ding? Udah merujuk ke Bapenas. Iya, udah. Bilangnya ya. Adaptif gak kepilih gitu. Ya, oke. Itu deh. Baiklah. Ini nih, aku ada lagi nih. Mau. Tapi jangan di itu lagi ya. Iya, jangan Mas. Ya. Saya nodin. Itu Ini masih yang 2023 juga ya? Iya, soalnya kan baru apa nih? Mas, ini ternyata sama, cuma di merge. Cuma lampirannya gitu kan. Oh iya, Oke. Udah itu aja deh kayaknya. Oke. Tapi yang kamu ternyata di lampirannya itu, Mas, ada tampilan laman website buat surveinya ternyata. Iya, bener kata Mas Andri. Jadi ada banyak, terus kita pilih sendiri gitu. Iya, saya ingat kayak gitu. Yang halaman berapa? Yang halaman 29 atau 30. Nah, itu disuruh milih aja kan dia. Nah, itu milih berapa gitu. Iya, oke. Itu doang sih. Ya, ini malah lengkap sih nih. Ya. Betul. Kalau nggak salah yang suruh 2024 sama deh. Kalau nggak salah ya. Tapi lupa aku. Oke. Harusnya sih sama ya. Ya udah, semoga sama deh. Nah, itu semoga membantu lah. Oke, semoga sangat membantu ini, Mas.
Ternyata sangat berbeda dari pandangan aku. Aku kira surveinya Likert terus suruh milih gitu. Ternyata enggak. Enggak, beda. Okay. Bilangin Bintang, dia apa? Kan itu pakai surat ya dia ya. Pakai surat, terus dia kan udah ngirim. Terus tadi dia follow up, kan waktu itu udah tak sampein ke Mas Madun, sekretarnya Ibu. Belum turun-turun kan, terus tadi pagi nggak salah dia ngechat juga. Kayaknya dia baru turun di Spol ya. Nanti tunggu aja deh. Kayaknya diarahin ke Mbak Endah sama Pak Nasir. Oh gitu. Biasanya kalau sama Bu Elis lama itu, Mas? Iya. Soalnya kan aku mix method ya. Dan aku ada wawancara mendalamnya sama Bu Elis juga. Jadi kayak, kayaknya akan lama banget deh. Ya seperti itu. Tapi ya diinin lah, sering-sering follow up aja. Oke. Ya udah. Atau nggak kayak Bunga, dia kayaknya ngajuin apa? PKL lagi. Apa namanya? Magang lagi. Jadi lebih deket lah istilahnya. Iya. Gitu. Oke. Bunga tuh ngambil topik apa sih, Mas? 360? Bukan ya? Kinerja atau apa gitu. Tapi bakal memakai kinerja sih. Lupa. Oke. Ya sudah, itu saja dari aku. Terima kasih Mas Andri. Iya, sorry ya. Gak apa-apa. Mas Andri sekarang lagi kuliah di mana? Aku lanjut di Trisakti. Oh, ambilnya apa? Ambil manajemen kalau